Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo 10 MIPA, selamat datang di pembelajaran ilmu kimia. Mungkin ada di antara kalian yang baru kali ini mendengarkan istilah kimia. Ya, pada jenjang sebelumnya, kalian belajar tentang ilmu biologi dan ilmu fisika. Tapi secara tidak kalian sadari, ilmu kimia sudah terselip di antaranya. Terkadang kita jarang mempertanyakan apa-apa yang sederhana di sekitar kita. Misalkan, apa itu air? Apa itu bensin? Kenapa air laut rasanya asin? Kenapa karet itu kenyal? Bisa nggak ya kita buat karet tiruan? Kenapa juga pagar itu bisa berkarat, sedangkan emas tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas adalah bagian dari apa yang akan kita bahas di ilmu kimia. Kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana hakikat ilmu kimia, mulai dari pengertian, prinsip dasarnya, dan ruang lingkupnya. Yuk kita sama-sama simak. Sekarang, apa yang ada dalam benak kalian ketika mendengarkan istilah kimia dan reaksi kimia? Wah, tentu bermacam-macam. Ada yang mulai memikirkan zatnya, memikirkan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya, bahkan dampaknya yang ada di sekitar kalian. Kimia itu dekat dengan kita dan ada di sekitar kita. Wah, kok bisa ya? Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu IPA yang fokusnya pada segala sesuatu tentang materi, seperti susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Jadi, ada 4 yang akan dipelajari di kimia, yaitu yang pertama, susunan materinya, yang kedua, struktur materinya, yang ketiga, sifat materi, dan yang keempat, bagaimana perubahan materi itu terjadi. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah kita akan mempelajari tentang unsur, senyawa, dan campuran. Contohnya, ada natrium, oksigen, besi, ada juga senyawa karbon dioksida, uap air, amonia, dan lain-lain. Untuk campuran, contohnya adalah air teh, air gula, air kopi, polimer, dan sebagainya. Yang kedua, struktur materi. Struktur materi akan menjelaskan tentang ikatan yang terjadi. Ikatan itu bisa berupa molekul, bisa berupa senyawa, dan bisa berupa ion. Yang ketiga, sifat materinya. Sifat materi yang dimaksud adalah lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya, zat itu mudah terbakar atau tidak, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan lain-lain. Yang keempat, perubahan materi. Kalian tentu sudah tahu, di jenjang sebelumnya, kalian sudah mempelajari yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih perbedaan perubahan fisika dan kimia? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ya, yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi fisiknya saja yang berubah. Contohnya, lilin yang meleleh, tembok pagar yang dicat, es yang mencair. Kalau perubahan kimia seperti apa? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya apa? Lilin yang dibakar. Kemudian proses fotosintesis,
Proses kayu dibakar menjadi abu, proses nasi menjadi bayi. Kemudian ada proses pencernaan dalam tubuh kita. Itu semuanya contoh-contoh perubahan kimia. Perubahan kimia disebut reaksi kimia. Apa saja sih ciri suatu zat mengalami reaksi kimia? Ada 4 ciri bahwa suatu zat tersebut dikatakan mengalami perubahan kimia atau mengalami reaksi kimia. Ingat ya, ada 4. Yang pertama, terjadinya perubahan warna. Contoh, larutan kalium kromat yang warnanya kuning akan menjadi berwarna jingga jika ditetesi dengan larutan asam sulfat. Yang semula warnanya kuning menjadi berwarna jingga. Itu contoh terjadinya perubahan warna. Kemudian yang kedua, terjadinya perubahan suhu. Contohnya, reaksi antara kapur dengan air, ketika ada satu kapur dimasukkan ke dalam air, maka suhu dari larutan itu akan mengalami kenaikan, ya, akan menjadi panas. Ya, tergantung banyaknya kapur yang dimasukkan. Maka itu juga termasuk ciri dari reaksi kimia. Yang ketiga, terjadinya endapan. Contohnya, larutan perak nitrat ditambahkan larutan natrium klorida, maka di bawahnya ya nanti akan menghasilkan endapan berwarna putih. Adanya endapan tersebut menjadi ciri bahwa telah terjadi reaksi kimia. Yang keempat, terjadinya gas. Contohnya, besi atau seng, kalau kita beri larutan asam klorida, maka dia akan gas. Ya, itu juga merupakan ciri dari reaksi kimia. Jadi ada 4. Kalau kita singkat, 4 ciri reaksi kimia itu ketika dia mengalami nahu and gas. Ingat ya, nahu and gas. Nah, perubahan warna, perubahan suhu, N terjadinya endapan, dan gas timbulnya gas. Setiap ilmu, termasuk ilmu sosial, itu menggunakan metode ilmiah atau scientific method, yaitu suatu pendekatan sistematik untuk melakukan penelitian. Jadi nggak hanya ilmu sains saja, metode ilmiah juga digunakan oleh bidang-bidang sosial. Beberapa langkah metode ilmiah yang akan kita pelajari yaitu ada 8 langkah metode ilmiah. Ya. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu. Yang kedua, mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. Artinya, jangan sampai penelitian yang dilakukan ternyata sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Yang bisa dilakukan adalah mengembangkan kembali penelitian tersebut. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Yang keempat, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data. 6. Mengolah dan menganalisis data-data hasil penelitian. 7. Membuat kesimpulan. Dan yang 8, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, apa hubungan antara ilmu kimia dengan disiplin ilmu yang lain? Tentu saling berkaitan dan berhubungan.
Yang pertama, di bidang kedokteran. Berguna untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. Di bidang farmasi, digunakan dalam dasar-dasar pembuatan obat. Bidang kriminologi, berfungsi dan berguna dalam proses visum. Digunakan juga dalam pemeriksaan urin, ya, ketika memeriksa kadar zat-zat obat terlarang, narkoba. Di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, komposisi pupuk yang baik, pestisida, pemulihan tanaman. Di bidang biologi juga berperan untuk mempelajari reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, apa sih manfaat belajar kimia? Mungkin ada yang sudah bisa merasakannya. Ya, beberapa manfaat mempelajari ilmu kimia diantaranya, yang pertama, kita mampu memahami alam beserta prosesnya. Contoh, saat bernafas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh, oksigen akan mengalami proses pembakaran agar dihasilkan energi. Yang kedua, kita mampu memahami produk-produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari. Contohnya deterjen, sabun, obat-obatan. Yang ketiga, kita mampu memahami berbagai jenis produk teknologi. Contohnya pesawat terbang, mobil, kulkas, material-material apa yang digunakan sebagai bahan pembuatan barang-barang tersebut. Itu juga tidak lepas dari ilmu kimia. Yang keempat, memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah. Contohnya DDT pada insektisida, CFC, unsur-unsur radioaktif, merkuri atau air raksa. Yang kelima, memahami bahan-bahan kimia beracun, contohnya formalin. Yang keenam, coba kalian sebutkan. Apa? Dari apa yang kita pelajari hari ini, kita akan menemukan bahwa kimia itu jauh lebih luas daripada sekedar angka-angka, rumus-rumus, dan teori-teori yang abstrak. Kimia adalah ilmu yang logis, yang penuh dengan gagasan dan aplikasi yang menarik. Nanti bersama Ibu, kita akan mempelajari ilmu kimia lebih dalam lagi. Kita akan mampu menarik manfaat-manfaatnya, dan yang tentu manfaat itu akan kalian rasakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.